kasus yang ketiga. Ini paket UTBK Fisika ya. Oke, jadi ada suatu balok bermassa 3 kilo yang berada pada suatu bidang datar licin. Dia mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar. Dengan gaya F-nya adalah 15 Newton. Nah, ini kalian lihat ke gambarnya ya. Ini ada dua gaya yang bekerja pada si benda, yaitu gaya 3F per 5. Nanti F-nya di sini 15 ya. 3F per 5 arah kanan. Kemudian ada gaya juga yang arah ke bawah besarannya 4F per 5. Nah, tadi bidang datarnya licin. Ini nggak ada pengaruh gaya gesek di sini. Nah, kecepatan saat T-nya sama dengan 0 artinya si benda ini tuh lagi bergerak. Ya, lagi bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Nah, cuman arah geraknya dia ke kiri. Nah, ini kalau kita coba gambarkan ulang ya. Ini kasusnya tuh gini. Ya, jadi ini ada bidang datar licin. Kemudian ini ada suatu balok ya yang bermassa 3 kilo ya. Ini kita tuliskan dulu massanya 3 kilo. Tadi ya bekerja dua gaya. Satu gaya dia arah ke kanan. Besarannya 3F per 5. Nanti nilai F-nya adalah 15 Newton. Satu gaya lagi dia arah ke bawah. Besarannya dia 4F per 5. Kemudian si benda ini ternyata sedang bergerak. Ya, sedang bergerak ke arah kiri nih. Nah, dengan kecepatan ya, V-nya 3 meter per second. Ya, jadi bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 3 meter per second. Jelas, nantinya gerakan si benda ini, karena benda arahnya horizontal ke kiri ya, itu lajunya ditahan oleh si gaya ini nih, 3F per 5. Ini kebetulan yang 3F per 5 dia arah ke kanan. Ya, jadi laju si benda ini yang gerak ke kiri ketahan oleh si gaya yang 3F per 5 ini. Bisa ya dipahami ini kasus soalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, besar gaya normal yang bekerja pada balok ya nanti dinyatakan dalam satuan Newton, dan percepatan. Percepatan balok nanti satuannya meter per second kuadrat berturut-turut. Ya, jadi di kasus ini yang ditanya adalah gaya normalnya. N ya, gaya normal di sini, dan percepatan. Percepatan itu adalah A. Nah, ini dua besaran ini yang ditanya. Artinya kita harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Jelas gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, tegak lurus dan ini dipastikan ke atas. Ya, nah ini gaya normalnya yang kita gambar warna biru. Kemudian ada satu gaya lagi yaitu gaya berat. Ya, benda punya massa pasti punya berat, itu udah pasti ya. Nah, gaya berat arahnya selalu ke bawah, ke pusat bumi. Nah, ini gaya berat nanti disimbolkan dengan W. Nah, kelihatannya udah nggak ada lagi gaya yang bekerja pada benda ya. Ini lantai licin, nggak ada gaya gesek. Oke, nah nantinya kita akan bagi gaya-gaya ini ke dalam dua kelompok. Ada kelompok gaya yang horizontal dan kelompok gaya yang vertikal. Nah, nanti kelompok gaya yang horizontal kita kasih namanya sigma fx aja nih ya. Ini artinya resultan gaya yang searah dengan sumbu X atau yang horizontal. Nah, karena benda ini bergerak dalam arah horizontal, tadi ya, benda bergeraknya arah kiri. Kiri itu bicara ya horizontal. Nah, makanya sigma fx ini ya M kali A, karena benda bergerak dalam arah horizontal, sehingga resultan gaya terhadap sumbu X-nya dirumuskan dengan M kali A. Nah, kemudian kelompok gaya yang satunya lagi adalah sigma fy, yaitu ini gaya-gaya yang vertikal yang searah dengan sumbu Y. Nah, di sini sigma fy-nya dia 0. Kenapa? Karena kan benda bergeraknya dalam arah horizontal, bukan vertikal. Jadi kita bisa katakan gaya-gaya yang vertikal nggak akan mempengaruhi gerak benda. Makanya dia resultan gayanya kita anggap 0 dia. Ya, jadi kita anggap di sini benda diam dalam arah vertikal. Makanya resultan gayanya dia 0. Bisa ya dipahami? Oke. Karena ini yang ditanya gaya normal. Nah, gaya normal adalah salah satu gaya yang vertikal. Kelihatannya kita ke yang sigma fy dulu aja ya. Baru nanti kita ke yang sigma fx. Oke, yang sigma fy ini gaya-gaya yang vertikal tuh ada 3. Gaya normal, gaya berat, sama gaya yang 4F per 5 ini nih. Nah, nantinya bisa kita anggap yang ke atas aja gaya normal ini positif. Artinya nanti yang gaya berat ya ini lawannya negatif. 4F per 5 ini ke bawah juga, ini negatif juga ya.
Jadi nanti sigma FY di sini ya, gaya normal yang positif kita tuliskan di bawah sigma FY-nya. Kemudian dikurangi W ya, W di sini negatif, dikurangi lagi dengan 4F per 5. Nah, ya 4F per 5 seperti ini. Sama dengannya dia 0. Sehingga dari persamaan ini bisa dong kita hitung gaya normalnya ya. Sehingga gaya normalnya menjadi sama dengan min W pindah ruas, ini jadi W. Min 4F per 5 pindah ruas, jadi ditambah ya. Ditambah 4F per 5. Ya, di sini gaya berat atau W-nya ya tinggal massa kali gravitasi. Massa yang 3 kilo ini nih. Gravitasi ambil aja 10. Sehingga gaya beratnya dipastikan di sini 30 ditambah 4 kali F. F-nya, nah ini yang 15 nih ada tadi. Keterangan di soal ya. Si F di sini adalah 15 sehingga ya 4-nya di sini kali 15 per-nya per 5. Nah, nanti yang 15 sama 5 kita coret aja. Ini 1, ini jadi 3. Ya, gaya normalnya tinggal ini ya, 30 ditambahnya dengan 12. Nah, 30 tambah 12 hasil adalah 42 Newton. Beres. Gaya normal berhasil kita dapatkan. Ya, 42 Newton. Artinya ini pilihan jawaban. Ini yang duluan nih gaya normal ya. Tadi kan gaya normal dan percepatan balok berturut-turut. Gaya normal 42. Artinya pilihan antara D dan E nih. Tinggal percepatannya antara 3 atau min 3. Nah gini. Sigma Fx nih. Ini untuk cari percepatan kita pakai yang persamaan ini yang sigma Fx. Sigma Fx adalah gaya horizontal ya. Fx ini searah dengan sumbu X. Gaya horizontal yang mempengaruhi gerak benda. Jelas, yang 3F per 5 ini nih. Ini salah satu gaya horizontalnya. Dan cuman satu nih kelihatannya. Nggak ada gaya horizontal lain yang bekerja pada benda ini ya. Cuman yang 3F per 5. Nah, kebetulan tadi kan benda arah geraknya dia ke kiri. Benda sedang bergerak dalam arah ke kiri nih. Sedangkan si gaya 3F per 5-nya dia ke kanan. Dipastikan nanti ini mesti negatif nih. Yang 3F per 5 ini. Kenapa? Karena dia melawan gayanya, arah gayanya. Dia melawan arah pergerakan benda. Sehingga kita harus tuliskan negatif. Ya, jadi nanti 3F per 5-nya kita tuliskan negatif di bawah sigma Fx ini. Ini resultan gaya yang searah dengan sumbu X yaitu negatif 3F per 5. Nah, jadi paham ya kenapa dia negatif gaya ini? Karena arah gayanya dia berlawanan arah dengan arah pergerakan si benda ini. Benda sedang bergerak ke kiri, ditahan lajunya oleh si gaya 3F per 5 ini. Makanya dia negatif. Sama dengan M kali A. M-nya nanti 3 ya. Dikalinya A yang mau kita carikan kan di sini. Ya, gaya normal dan A. Nah, ini min 3-nya kali F-nya tadi yang 15 ini ya. Min 3 kali 15 per 5 sama dengannya 3A. Sehingga ini bisa kita coret 5 sama 15 ini jadi 3. Min 3 kali 3 ini min 9. Min 9 sama dengan 3A. Dapat dong nilai A-nya min 9 bagi 3 yang negatif 3 meter per second kuadrat. Artinya ini percepatan, ini A di sini kan percepatan. Tapi di sini negatif. Artinya ya kalau percepatan yang nilainya negatif ya sebenarnya dia mengalami perlambatan di sini. Ya, jadi perlambatan itu adalah percepatan yang nilainya negatif. Ya, jadi perlambatannya 3 meter per second kuadrat atau percepatannya ini karena ditanya percepatannya ini negatifnya nggak boleh kita abaikan. Ya, kecuali kalau di soal ditanyanya pelambatan. Pelambatan itu ya itu artinya negatif. Ya, jadi kita cukup tuliskan 3 meter per second kuadrat ya. Tapi karena di sini ditanyanya percepatan, ini negatifnya jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan. Oke, karena benda di sini mengalaminya pelambatan, bukan percepatan. Makanya ada tanda negatif. Bisa ya, jadi si gaya ini yang menyebabkan si benda ini nantinya melambat. Ya, jadi jawabannya 42 dan negatif 3 ya. Jawaban yang E. Bisa ya dipahami? Oke.